Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang Yoriichi Sugikuni. Benarkah dia ini adalah anggota terkuat selama menjadi pemburu iblis dan merupakan pencipta gitu dari segala pernapasan yang ada? Mari kita bahas guys, check it out. Yoriichi Sugikuni adalah anggota pembasmi iblis selama era Sengoku. Dia ini adalah saudara kembar dari Kokushibo yang saat itu menjadi iblis bulan atas nomor 1 guys. Penampilannya hampir sama dengan Kokushibo ketika jadi manusia dulu. Demon Marknya timbul di tempat yang sama dengan Tanjiro meskipun warnanya ini lebih terang dan lebih kontras. Yoriichi selalu mengenakan haori merah dan mengenakan anting Hanafuda yang saat ini digunakan dan diwariskan ke Tanjiro Kamado. Dia ini selalu bersikap tenang dan rendah hati. Yoriichi bahkan sangat mengagumi dan mendukung kakaknya untuk menjadi samurai terkuat di negerinya. Yoriichi dianggap disabilitas oleh keluarganya karena dia ini tidak pernah berbicara selama 7 tahun lamanya. Saat dia bertemu dengan kakaknya yang sudah menjadi iblis, namun dia ini tidak bisa menghabisinya karena dia ini teringat akan seruling yang diberikan oleh kakaknya gitu di masa lalu. Asli sedih cuk kalau kita udah ngomongin persaudaraan mah gitu ya. Masa lalunya, Yoriichi dilahirkan bersama dengan kakaknya pada saat era Sengoku. Dia ini sudah mempunyai tanda aneh di dahinya sejak kecil. Yoriichi hampir dihabisi oleh ayahnya sendiri, namun ibunya ini melarangnya dan lebih memilih mengasingkannya ke kuil ketika menginjak umur 10 tahun. Yoriichi sudah bisa melihat orang secara transparan gitu ya, bahkan makhluk hidup sekalipun. Yoriichi bahkan bisa merasakan kalau ibunya pada saat itu sedang sakit. Kakaknya, Kokushibo ini memberikan seruling pada dirinya untuk menghiburnya. Yoriichi akhirnya memutuskan untuk menjadi samurai seperti kakaknya setelah menonton kakaknya ini berlatih. Hebatnya, Yoriichi ini bisa melampaui kakaknya dalam beberapa saat karena dia ini telah berhasil mengenai pelatihnya pada saat itu. Bahkan Kokushibo pun yang udah lama berlatih ini belum bisa gitu loh. Cuman Yoriichi ini nggak tegaan orangnya dan meninggalkan tujuannya untuk menjadi samurai. Yoriichi ini bahkan lebih senang bermain layang-layang ketimbang menjadi samurai gitu. Setelah ibunya tiada, kakaknya Kokushibo ini menemukan buku harian ibunya. Di sana diceritakan bahwa Yoriichi ini telah mengetahui segalanya tentang penyakit ibunya di masa lalu. Itu membuat kakaknya sangat iri kepada Yoriichi yang dia yakini bahwa Yoriichi ini orang yang jenius gitu ya. Yoriichi yang saat itu pamit akhirnya melarikan diri dan ingin hidup bebas. Suatu hari, dia ini bertemu dengan Uta yang dimana Uta pun keluarganya sudah nggak ada gitu. Mereka berdua akhirnya menikah setelah hidup cukup lama. Yoriichi meninggalkan rumah untuk memanggil bidan. Namun, sayangnya Uta ini dengan anaknya Yoriichi ini telah dihabisi oleh iblis. Setelah berbagai dorongan yang ada, Yoriichi akhirnya kembali memegang pedang gitu sebagai pembasmi iblis. Yoriichi bersama kakaknya menjadi orang terkuat pada saat itu. Dari sanalah pembasmi iblis belajar teknik pernapasan. Yoriichi bisa menguasai pernapasan matahari, sedangkan yang lain ini tidak bisa mengejarnya. Yoriichi pun mengajari mereka untuk mengembangkan nafas sesuai dengan diri mereka masing-masing gitu. Kakaknya pun Kokushibo tidak bisa menguasai pernapasan matahari dan hanya bisa turunannya aja, yaitu teknik pernapasan bulan. Yoriichi dan kakaknya akhirnya mendapatkan kekuatan mark yang sama di dahinya. Pada saat yang tepat, Yoriichi akhirnya bertemu dengan Muzan dan pada saat itu, Yoriichi merasa untuk segera menghabisi dirinya. Yoriichi berhasil mengenainya dan Muzan teraneh-aneh kenapa dia ini sebagai iblis kok tidak bisa beregenerasi lagi. Jadi, itu disebabkan karena pedangnya ini berubah menjadi merah. Muzan yang saat itu panik, lebih memilih untuk memecah menjadi beberapa bagian dan akhirnya Muzan berhasil lolos. Dan di sana kalau nggak salah itu si
Yorichi ini telah berhasil memotong 1500 bagian, sementara yang 300 bagiannya ini lolos gitu, dan akhirnya Muzan pun bisa lolos. Sesaat setelah dia menghadapi Muzan, Yorichi dikeluarkan dari pembasmi iblis karena kakaknya ini telah berubah menjadi iblis yang bernama Kokushibo. Kan dulunya ini namanya sebenarnya Michikatsu, supaya nggak pusing, jadi dari tadi panggil Kokushibo aja gitu karena telah menjadi iblis. Yorichi merasa bersalah karena bakal banyak orang yang dihabisi. Jadi selama ini tuh Tanjiro pokoknya melihat masa lalu Yorichi dari sudut pandang Sumiyoshi. Nah, Sumiyoshi ini siapa? Jadi si Sumiyoshi ini adalah orang yang selalu diajak berbicara gitu sama si Yorichi pada saat Yorichi ini ditendang dari pembasmi iblis dan kakaknya pada saat itu menjadi iblis, guys. Yorichi bisa dibilang sebagai pembasmi iblis terkuat sepanjang sejarah. Dia ini bahkan bisa memojokkan Muzan serta kakaknya yang telah menjadi iblis. Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kehebatan yang dimiliki oleh Yorichi Sugikuni. Pertama, Mark, tanda khusus yang muncul sebagai pembasmi iblis yang kuat, membuat penggunanya ini lebih kuat dan lebih cepat. Berbeda dengan pembasmi iblis yang lain, Yorichi ini dengan marknya bisa bertahan gitu sampai umur 85 tahun. Jadi kemampuannya ini emang alami sebenarnya ya, karena kalau yang biasa itu cuma bisa bertahan pada umur 25 tahun. Dua, si True World. Yorichi mempunyai kemampuan untuk menembus dunia, jadi bisa dibilang saat ini dia dapat merasakan gerakan yang akan dilakukan oleh lawan selanjutnya. Dan sekali lagi guys, ini tuh alami sejak lahir. Ketiga, kemampuan berpedang dengan kecepatan tinggi. Yorichi sangat kuat dan terampil, bahkan tanpa pelatihan, dia ini berhasil mengalahkan pelatihnya. Bukan hanya itu saja, kecepatannya ini yang tinggi bahkan bisa mengalahkan Kokushibo dalam sekejap. Padahal Kokushibo itu sudah bersiap-siap pada saat menghadapi Yorichi. 4. Nichirin merah. Yorichi dalam sekejap bisa merubah warna pedangnya menjadi merah. Bahkan Muzan pun tidak bisa regenerasi gitu, bray. Kelima, teknik penapasan matahari. Tidak ada seseorang pun yang menguasai teknik penapasan ini selain Yorichi Sugikuni, karena sangat sulit, jadi hanya bisa turunannya kayak angin, air, dan batu, ya kayak gitulah. Dan mungkin Tanjiro akan menjadi orang kedua setelah Yorichi yang bisa menggunakan teknik penapasan matahari. Well, kita nantikan aja di chapter selanjutnya guys, tapi mungkin di chapter selanjutnya akan menceritakan tentang masa lalu Obanai Iguro gitu, serta Kanroji mungkin ya. Sekian bahasan video kali ini tentang pembahasan Yorichi Sugikuni. Jadi dia ini benar ya, memang orang terkuat di pembasmi iblis serta pencipta gitu dari segala teknik pernapasan. Karena mulanya ini dari teknik penapasan matahari, terus diturunkan jadi angin, air, batu, dan lain-lain. Well, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang. Dan jangan lupa di share supaya makin banyak lagi gitu yang nonton, karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。